Pemirsa, Kejaksaan Agung membuka peluang memeriksa Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop yang merugikan negara senilai 9 triliun rupiah. Sebanyak 28 orang saksi telah diperiksa oleh Kejaksaan. Saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar. Kejaksaan Agung membuka peluang memanggil mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang dinilai tidak efektif sebagai sarana pembelajaran. Esensial daripada peta jalan pendidikan. Hal itu disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar. Menurut Harli, hingga kini sudah ada 28 orang yang dipanggil dan diperiksa sebagai saksi atas kasus ini. Tak menutup kemungkinan, jika dibutuhkan maka Kejaksaan Agung akan memanggil Nadiem Makarim. Adanya dugaan korupsi ini kan adanya di Kemendikbud. Ada kemungkinan mantan Menteri Pendidikan ini dipanggil Pak Nadiem ini, Pak. Nah, kalau pertanyaannya demikian, maka siapa saja pun, ya, jika memang itu menjadi kebutuhan dalam pendidikan ini, kebutuhan penyidik, maka pihak-pihak yang terkait yang bisa membuat terang tindak pidana ini tentu bisa saja dilakukan pemanggilan dan permintaan keterangan. Karena tujuan penyidikan adalah membuat terang dari tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Sebelumnya penyidik Kejaksaan bekerjasama dengan petugas keamanan menggeledah salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2025. Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Diduga kerugian negara akibat proyek pengadaan laptop Chromebook itu mencapai 9,9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Basnas Jawa Barat buka suara terkait ex-pegawainya yang dijadikan tersangka usai mengungkap kasus dugaan korupsi. Basnas Jabar menyebut pemecatan tersangka dilakukan sebelum tersangka mengungkap dugaan korupsi di Basnas. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Saya Reza Siregar pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Sampai jumpa. Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat membantah telah melakukan kriminalisasi terhadap mantan pegawainya Triyanto. Polemik ini mencuat saat Tri telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana akses ilegal dan penyebaran dokumen rahasia milik Basnas Jabar. Wakil Ketua 4 Bidang SDM Administrasi Umum dan Humas Basnas Jabar Ahmad Faisal mengatakan pemecatan tersangka dilakukan sebelum tersangka mengungkap dugaan korupsi di Basnas. Nah, itu sama sekali tidak benar. Kenapa? Buktinya, faktanya, Saudara Triyanto diberhentikan tanggal 20 Januari 2023, ya, dan bukan karena dia melaporkan. Karena sebelum diberhentikan tidak ada urusan lapor-melapor. Dia tidak melakukan pelaporan apapun. Nah, sementara dia baru melapor ke berbagai pihak itu bulan Maret 2023. Nah, jadi logikanya kan nggak masuk. Jadi logikanya kalau misalkan dia dipecat karena melaporkan lah, dia dipecat dulu, baru dia melapor kemana-mana. Mungkin karena nggak terima.